Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan pelajaran IPA, materi besaran dan pengukuran pada makhluk hidup dan benda lainnya. Pada bagian yang kedua ini merupakan kelanjutan materi sebelumnya. Kita ingat kembali bahwa besaran terdiri dari dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Setiap besaran memiliki satuan. Kita akan mempelajari tentang satuan baku dan satuan tak baku. Pada peta konsep pertemuan yang pertama, besaran dibedakan menjadi besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan besaran turunan terdiri dari luas, volume, kecepatan, massa jenis, dan gaya. Satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Sedangkan satuan tak baku yang sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu satuan tongkat untuk mengukur panjang dan satuan kaleng untuk mengukur volume zat cair. Pengukuran dengan satuan baku dan satuan tak baku. Dalam mengukur panjang buku, dapat digunakan dengan penggaris atau juga dengan satuan telapak tangan. Panjang buku, panjang telapak tangan, dan panjang penggaris adalah besaran panjang. Sedangkan telapak tangan dan sentimeter merupakan satuan panjang. Mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Mengukur panjang. Pengukuran panjang dengan penggaris. Ada beberapa macam penggaris, yaitu penggaris lurus, penggaris siku, dan penggaris gulung atau meteran gulung. Penggaris memiliki tingkat ketelitian hingga 1 mm. Pengukuran panjang dengan jangka sorong. Jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang berbeda. Setiap skala pada rahang tetap memiliki nilai sebesar 1 mm. Apabila pada rahang geser atau nonius terdapat 20 skala, maka ketelitian jangka sorong 1 mm per 20 atau sama dengan 0,05 mm. Untuk jangka sorong dengan rahang nonius yang memiliki 50 skala, memiliki ketelitian 1 mm dibagi 50 atau 0,02 mm. Pengukuran panjang dengan mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur panjang yang paling teliti dengan ketelitian 0,01 mm. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur tebal benda yang berbentuk plat, lembaran, atau untuk mengukur diameter kawat. Pengukuran massa. A. Neraca Ohaus atau neraca batang. Jenis-jenis neraca Ohaus yaitu
neraca 2 lengan, neraca 3 lengan, dan neraca 4 lengan. B. Neraca. Neraca digunakan untuk mengukur massa benda yang lebih besar. Neraca ini digunakan untuk mengukur massa hingga 500 kg. Neraca jenis pada pasar dan neraca dacin memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu berprinsip pada tuas atau pengungkit. Pengukuran waktu. Waktu dapat diukur dengan arloji dan stopwatch. Stopwatch memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan arloji. Stopwatch memiliki ketelitian 0,1 sekon. Pengukuran suhu. Suhu benda diukur dengan alat termometer. Termometer yang paling sering dijumpai yaitu termometer klinis yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Dan termometer laboratorium digunakan dalam kegiatan percobaan di laboratorium. Demikian pada pertemuan yang kedua atau bagian kedua dari materi besaran dan pengukuran. Selanjutnya, kalian mendapatkan tugas untuk mengerjakan soal berikut. Selamat mengerjakan, sampai bertemu lagi pada pelajaran IPA bagian yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.